Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertiga Quran isinya kisah umat terdahulu, dan kisah umat terdahulu turunnya semuanya sebelum hijrah Nabi. Bukankah itu artinya sebelum Nabi hijrah, selama Nabi di Mekah, itu isinya ayat cuma kisah saja, Pak. 13 tahun lamanya. Ada ayat lain yang bukan kisah, tapi sepertiga Quran loh kisah. Kemudian semua turun waktu Nabi di Mekah. Itu artinya sepanjang 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan pondasi. Jadi membangun pondasi generasi. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara, sudah bicara hukum, itu nanti. Nah, sekarang baru tahu kita mengapa hari ini kita bicara hukum Islam nggak tegak-tegak, Pak. Tidak ada pondasinya, Pak. Nah, untuk membangun pondasi masyarakat itu ternyata Quran menggunakan cara yang paling efektif adalah menggunakan sejarah. Ini yang kelewat di kita. Jadi cara Allah untuk membangun generasi itu menggunakan sejarah untuk pondasi awalnya. Dan mari kita lihat beberapa hal yang ada dalam Quran dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu kemudian belajar dari sejarah. Nabiullah Yusuf alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan turun di Mekah. Dari saya katakan turun di Mekah agar Nabi Muhammad belajar dari Nabi Yusuf. Begini loh ya, ini loh orang hebat sebelum kamu, namanya Yusuf alaihissalam. Makanya bahkan nanti Nabi sudah pindah ke Madinah, kisah Yusuf tetap ada dalam diri Nabi dan itu dijadikan sebagai banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah pertimbangan untuk memutuskan sebuah keputusan besar dalam perjuangan hidup, perjuangan Nabi SAW. Apa itu? Di antaranya begini. Tahun 8 Hijriah, Nabi SAW dan para sahabat berhasil masuk ke Mekah, kemudian membersihkan Mekah dari kemusyrikan, membersihkan patung-patung di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 patung, membersihkan kemusyrikan yang ada di sekitar kota Mekah, dan kemudian membuat setidaknya ada 2000 masyarakat Mekah masuk Islam di tahun 8 Hijriah, Pak. Yang peristiwanya dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Di saat Nabi masuk Fathu Makkah itu dengan membawa sekitar 10.000 pasukan dan tidak ada perlawanan berarti, tidak ada perang kecuali perang kecil. Maka Nabi begitu masuk, Nabi bersihkan semua kemusyrikan. Salah satu yang dilakukan Nabi adalah Nabi mengumumkan nama-nama yang halal darahnya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari beliau mengumpulkan nama-nama itu jumlahnya belasan nama yang halal darahnya, boleh dibunuh kata Nabi, boleh dibunuh bahkan dia bersembunyi di balik kiswah Ka'bah sekalipun. Kenapa? Karena dulu mereka penjahat luar biasa. Dulu waktu Nabi masih di Mekah, mereka penjahat perang, mereka penjahatnya luar biasa. Ada sekian belas orang, diantaranya ada 2 perempuan. Kebayang dulu para pembesar Quraisy yang pernah menyakiti Nabi, mereka sudah gemeteran, Pak. Ini jangan-jangan bisa disebut lagi nama yang lain ya, karena nama-nama mereka sebagian tidak disebut oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengumpulkan para tokoh-tokoh Quraisy, dikumpulkan di pelataran Ka'bah itu. Kemudian Nabi naik di pintu Ka'bah, kemudian Nabi berkata,
kepada para pembesar. Kata Nabi, mata dhunnuna anni fa'ilun bikum, menurut kalian mau saya apakan kalian ini? Akhirnya mereka jawab juga, mau ditanya, mereka jawab. Apa jawabannya? Akhun karim, ibnu akhin karim, Anda ini kan saudara kami yang baik. Nabi Muhammad cara memutuskannya, Nabi ingat kisah Nabi Yusuf. Maka Nabi Muhammad berkata, aqulu kama qala akhi Yusuf, saya hari ini mau berkata seperti saudara saya Yusuf pernah berkata. Lihat, Pak. Jadi keputusan diambil dari sejarah dalam Quran. Nanti Anda bisa buka surat Yusuf, dan Nabi Yusuf berkata, ini waktu saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta maaf ke Yusuf. Allah mengabadikan kalimat Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sudah tidak ada salahnya kalian, sudah nggak ada masalah. Lihatlah, saya sudah maafkan. Semoga Allah ampuni kalian. Dialah Allah yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Kalimatnya Nabi Yusuf. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan itu di hadapan orang-orang pembesar Quraisy yang sudah gemeteran itu, Bang. Sudah saya maafkan kalian. Semoga Allah ampuni kalian. Dia Allah yang maha kasih. Jadi hadirin dalam hati Allah, Nabi Muhammad SAW ternyata belajar sejarah. Bahkan sejarah bukan cuma dipelajari, sejarah dipelajari, diujikan, dapat nilai 100, selesai. Enggak. Sejarah itu karena dia berulang, maka dia panduan dalam kehidupan. Makanya ketika bahkan Nabi harus membuat keputusan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercermin juga pada sejarah masa lalu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadi perang Badar antara muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy. Terbunuh di tempat itu pemimpin besar Quraisy, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mati di situ. Ini orang jahatnya luar biasa. Begitu Abu Jahal kepalanya dibawa di hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, lihat kata Nabi, Allahu Akbar, hadza Fir'aun hadhil ummah. Kata Nabi, Allahu Akbar, ini Fir'aunnya umat ini. Fir'aun kapan hidupnya? Jauh sebelum Nabi Muhammad, bukan? Jauh. Ternyata Nabi Muhammad menganggap di zaman beliau, Fir'aun zaman beliau adalah Abu Jahal. Berarti kan Nabi menyamakan itu dengan zaman Fir'aun dulu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh sebagian kalimat di sebuah tempat di Ji'rana antara Mekah dan Taif saat Nabi membagi ghanimah, bagi harta rampasan perang. Kalimatnya menyakitkan. Kemudian Nabi berkata, ini kalimat sangat menyakitkan karena kalimat itu mengatakan ini pembagian ini nggak adil. Maka Nabi Muhammad berkata, lihat kalimatnya beliau, laqad udhiya Musa bi aktsara min dzalika fasabar. Dulu Musa pernah disakiti lebih dari ini dan dia sabar. Lihatlah. Jadi sejarah Nabi Musa diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad untuk menguatkan jiwanya. Lihat kan? Untuk memotivasi dirinya, ayo yang sabar, yang sabar, yang sabar. Ada orang dengan nama Abdurrahman, nanti dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu adalah salah satu keturunan istana. Jadi dulu, dan ini adalah salah satu orang yang punya kandidat untuk menjadi khalifah di masa dinasti Bani Umayyah. Tapi ternyata dinasti Bani Umayyah runtuh tahun 132 Hijriah, runtuh sehingga Abdurrahman Dakhil tidak bisa naik karena dijatuhkan oleh musuhnya.
Maka Abdurrahman Dakhil dikejar-kejar oleh musuhnya karena dialah orang yang berpeluang mengganti posisi sebagai khalifah. Saat itu Abdurrahman Dakhil umurnya baru 19 tahun. Abdurrahman Dakhil lari, Pak. Dikejar oleh pasukan, kemudian mentok dia di sungai. Dia seberangi itu sungai dengan cara berenang. Dia berenang, selamat dia sampai di ujung, dia lari sendirian. Dia lari, nggak ada apa, orang berenang, jalan kaki, Pak. Anda bisa bayangkan, dari negeri Syam masuk ke Mesir. Dari Mesir dia mengendap-endap, dia jalan sampai masuk Maroko. Di Maroko dia aman karena dia bersembunyi di masyarakat di mana dia punya nasab Barbar. Barbar itu salah satu suku di Maroko. Ini suku luar biasa nanti ya. Dari Maroko dia nyebrangi Selat Gibraltar namanya sekarang. Karena dari Maroko itu kalau berdiri akan kelihatan daratan Spanyol. Nyebrang dia selat sampai di daratan Spanyol. Anda tahu tadi berangkat umur berapa? 19. Umur 25 tahun, dia menjadi pemimpin terbesar di negeri Andalus Spanyol itu. Gimana caranya itu, ceritanya gimana, antum belajar. Jadi dengan Quran, termasuk diantaranya dengan kisah ini, dengan sejarah itu Anda bisa jelaskan detail apa saja pakai sejarah. Gimana ceritanya? Contoh. Anda mau jelaskan apa nih ceritanya? Mau menjelaskan dunia pertanian, umpamanya, ya, Masya Allah tanah pertanian subur di sini. Itu kalau orang sejarah dia bisa jelaskan dengan sejarah, Pak, dunia pertanian. Sampai nanti dia bisa mengubah cara bertani dengan sejarah pertanian. Ibnu Awam ini ilmuwan besar di negeri Andalus abad 6 Hijriah. Itu membuat kurikulum pertanian terbaik sepanjang zaman. Dia punya buku namanya Al-Filahah. Hari ini disebut dengan kitab Al-Filah Al-Andalusiyah. Itu buku ajaib, Pak. Ditulis abad 6 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah. Itu kalau dicoba zaman ini ajaib, itu hebat, Pak. Karena buku itu yang pernah merevolusi pertanian Andalus. Dulu pertanian Andalus itu jarang-jarang panen, Pak. Direvolusi oleh beliau, pertanian menjadi sangat luar biasa, Andalus sangat kaya. Sampai hari ini. Spanyol itu, Pak, ekonominya payah. Yang membuat dia bertahan tidak jatuh sekali, Anda tahu apa? Pohon zaitun. Zaitun itu yang nanam muslimin dulu waktu masih di Spanyol, yang dibawa dari negeri Syam. Pusatnya zaitun kan di negeri Syam, di timur, jauh di timur. Syam itu ya Palestina, Suriah, Lebanon, Jordania, itu Syam. Dimasukkan ke Spanyol, jadi perkebunan. Sampai sekarang kalau ke Spanyol itu bisa sejauh mata memandang pohon zaitun, Pak. Dan itu yang menahan supaya Spanyol tidak jatuh secara perekonomian semakin parah. Itu baru pohon zaitun, Pak. Ibnu Awam dalam buku tentang pertanian Al-Filaha menuliskan tentang konsep bertani. Cuma satu buku, Pak. Ali Zainal Abidin adalah seorang ilmuwan besar, ulama besar, orang yang luar biasa. Dari cucunya Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain. Ali Zainal Abidin mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan minal Quran. Kami diajari tentang perang-perang Nabi Muhammad, tentang sejarah Nabi Muhammad maksudnya, itu kami diajari sejarah Nabi Muhammad seperti kami diajari surat dalam Quran. Anda bisa bayangkan sampai kurikulumnya tadi nyaris setara dengan Quran atau sama dengan Quran. Jadi kalau Quran termasuk kurikulum awal di generasi, maka sejarah juga kurikulum awal generasi. Jadi kami diajari sejarah Nabi Muhammad itu seperti kami diajari Quran.
begitu pentingnya, begitu seriusnya, dan seterusnya. Cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama, namanya Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia juga berkata begitu, kana abi yu'allimuni maghazin Nabi SAW wa ya'udduha alaina. Ayah saya berarti anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayah saya mengajari kami tentang perang-perang Nabi SAW. Itu bahasanya memang dulu perang, walaupun maknanya bisa seluruh sejarah hidup Nabi yang tidak hanya perang, gitu ya. Dan itu bukti juga bahwa hari ini kita suka ketakutan ngajari begituan di anak-anak kita, Pak. Itu generasi sahabat jadi orang besar mimpin bumi, Pak. Ini kurikulumnya. Kami diajari ayah kami tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ini, dan kemudian ayah kami berkata, ayah kami berkata, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Ini adalah peninggalan, sejarah ini adalah peninggalan ayah-ayah kalian. Ini kebesaran mereka, jangan kamu sia-siakan. Pelajari, maksudnya pelajari yang serius. Seorang ulama sangat besar di kalangan tabi'in, Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ilmul maghazi ilmu dunia wal akhirah. Ilmu tentang sejarah itu ilmu dunia dan akhirat. Jadi sangat banyak hadirin kesaksian para ahli ilmu dalam Islam bahwa itu menjadi kurikulum penting yang harus diajarkan. Harus diajarkannya dengan cara yang benar. Sampai akhirnya nanti tadi sejarah bisa bekerja dalam kehidupan seseorang, tidak sebatas mengenang masa lalu. Ya, dan banyak hal yang menarik yang bahkan menjadi inspirasi besar bagi kebangkitan umat ini. Saya kira itu tambahannya. Kesimpulannya adalah bahwa begitu luar biasanya kurikulum sejarah ini, begitu besar porsinya dalam Quran, bahkan dia adalah kurikulum awal dan dasar kalau umat ini mau bangkit. Wallahu a'lam bishawab.